itu namanya value trap kalau saya bilangnya. Oh. Jebakan murah terus aja. Iya, Harga iya. kacang terus aja nggak bisa naik-naik. Jadi kalau saya ngelihat saham itu kayak bisnis. Jadi dia tuh antara supply dan demand. Bisnis kita tuh bisa aja bagus, tapi kalau nggak ada yang beli sahamnya, ya sahamnya nggak bakal naik. Jadi memang ada satu titik tidak ada korelasi gitu ya? Iya, tidak ada korelasi. Jadi bisa aja, misalnya saham kita, kan biasa kalau orang yang value investor itu kan carinya yang PE-nya murah, BV-nya murah. Tapi saham yang murah itu bisa murah-murah terus aja nggak naik-naik. Karena tidak ada pembeli, sepi. Benar. Gitu loh. Jadi harus rame. Sedangkan contoh misalnya, ya kayak contoh jam tangan lah, misalnya kita suka Rolex, udah mahal tapi tetap rame gitu loh. Tetap kita ke gerai Rolex tuh nggak bisa cari barang. Kayak BCA, dia turun ya naik lagi gitu. Iya gitu loh. Oke. Jadi ada yang mahal bisa makin mahal, tapi ada yang murah nggak bisa naik-naik karena tidak ada peminatnya. Ya walaupun company-nya bagus. Yes. Karena company-nya bagus. Karena di Indo itu pemain investornya kan sedikit, cuma 5%. Benar. Sedangkan di Amerika kan investornya itu ada 60%. Itu 60% dari penduduk ya. Kalau di Indonesia cuma 5% dari penduduk. Jadi ada 900 emiten, ya dia mainnya pasti yang rame-rame aja. Rame-rame aja. Gitu. Ya benar. Betul. Kalau let's say misalnya kita lihat ada company yang kan ada beberapa orang IPO, abis IPO exit, jeblok, ya kan, turun terus, harganya nggak naik-naik. Ada banyak tuh orang-orang yang mainannya kayak gitu. Betul. Layak nggak untuk dibeli? Enggak. Jadi saya sebenarnya IPO itu ada dua. Kalau IPO itu sebenarnya kalau dia IPO untuk pengembangan jadi lebih besar, itu mungkin masih boleh. Tapi tentunya kita beli di harga yang wajar. Tapi kalau yang kedua dia IPO untuk exit, itu kita nggak boleh beli. Gitu. Nah, tapi kan kita harus nggak tahu yang kita harus bedain. Memang semuanya dia bilang buat pengembangan. Benar. Tapi kita harus bedain. Kayak contohnya misalnya IPO-nya startup nih. Dia selama ini 10 tahun udah bakar duit terus. Begitu dia IPO, bahasanya udah exit tuh. Iya. Biasanya buat exit. Benar. Gitu. Dia udah nahan 10 tahun, nggak mungkin dong dia extend tahan lagi another 10 tahun. Pasti dia udah buru-buru mau ambil cash. Ada nggak saham-saham yang sudah besar tapi nggak bisa naik-naik juga? Sudah gede nih. Sudah gede nggak bisa naik. Ada. Contohnya ada aja. apa? Ya contohnya saham-saham blue chip kita 3 tahun terakhir balik lagi. Agak naik kan. Benar. Jadi saya lebih pilih yang Bukalapak kecil-kecil. gimana Bukalapak? Nah itu juga sama, IPO hancur sekarang kan, hancur. Tapi mungkin nggak dia naik lagi? Kalau mungkin diakuisisi atau bisnisnya turnover jadi bagus banget. Nah bisnis jadi bagus banget kan susah sebenarnya. Betul. Ya karena kan ya kita sama-sama bisnis, kita udah ngerti lah ya. Benar. Bisnis naik 30% setahun aja udah bagus banget. Udah bagus. Udah bagus banget.